Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, baik teman-teman, ini adalah tanggal 4 ya, 4 Maret. Saya akan membahas market IHSG dan saham. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya, Surya MS Surya, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Sebelumnya kita akan masuk ke IHSG dulu ya teman-teman. Baik, ini adalah kondisi dari IHSG hari ini teman-teman ya. Jadi ada satu bentuk nih, ada satu pergerakan dari IHSG di mana high-nya ini adalah semakin low ya. Jadi higher low. Terus kemudian di sini ada support ya. Ini kalau seperti ini bentuknya kalau diterusin ini mirip seperti descending triangle ya. Descending triangle seperti ini memiliki probability turun ya teman-teman, lebih besar. Nah untuk supportnya ada di 7250, resistan ada di, ya banyak sih resistan kecil-kecil 73 sekian, 73 sekian, ada banyak mikro resistan, kemudian ada 7374, seperti itu. Baik, untuk IHSG hari ini turunnya adalah 35 poin atau 0,48% nih, hampir separuh ya. Kalau kita lihat hari ini memang movernya kalah ya, mover yang menggerakkan indeks naik kalah karena dominasinya adalah turun. Di mana Big Four Banking rata-rata turun ya, BCA, BRI, ya, BMRI netral, BBNI minus. Brandnya juga turun ya 1,2, terus kemudian TPI aja sendiri yang bergerak naik, masih diperberat dengan Astra, ICBP turun, Unilever turun ya. Baik, kita lihat sekilas dulu untuk kondisi regional kemarin teman-teman. Seperti ini, Amerika hijau ya, tanggal berapa ini? Tanggal 3 kemarin, kemudian untuk tanggal 4 ini Eropanya dibuka merah ya, kemudian untuk Asianya hijau. Oke, baik, kita cek dulu untuk komoditas ya. Harga komoditas kita cek, kita awali dulu dari commodity index. Tapi ini loadingnya lama, jadi sepertinya saya harus langsung ke harga komoditas saja. Ya, untuk harga komoditas tadi sudah saya intip sekilas, overall pada naik teman-teman ya. Crude oil hampir 80% ya, terus kemudian Brent ya naik ya, bukan 80%, $80. Crude oil, Brent naik, natural gasnya juga rebound dari dasar ya, kemudian batu bara juga naik ya, teman-teman, ini udah beberapa hari sebenarnya. Emas juga naik ya, tembus new high lagi teman-teman. Untuk emas hari ini tembus new high lagi. CPO juga di sekitar 4.000 ringgit ya. Kemudian timah juga ada kenaikan ya. Kemudian untuk nikelnya juga teman-teman tahu dari caranya rebound dari dasar. Oke, untuk komoditi indeks saya belum dapat gambarannya, ini masih loading. Memang kadang loading ya. Oke, kita cek lagi deh. Commodity index weekly, kita cek yang daily saja. Daily dari commodity index ini sebenarnya sama aja, intinya cuma memberikan gambaran kepada kita bagaimana pergerakan dari komoditas. Nah, memang dari sini terlihat ada pergerakan naik dari komoditi ya. Dari indeks komoditi ini ada pergerakan naik. Kita bisa melihat bahwa memang harga komoditasnya memang pada naik. Kemudian yang lainnya, sepertinya tidak ada yang perlu kita bahas. Kita akan langsung masuk ke bahasan. Oke, terkait saham ya teman-teman. Baik, overall hari ini kalau boleh dibilang marketnya nggak begitu menarik ya teman-teman. Mostly merah, ini indeks-indeksnya pada merah. Ya, beberapa saham memang naik di awal tapi terus saya lihat turun ya. Jadi memang kurang menarik. Saya udah melihat beberapa saham sih. Untuk hari ini saya benar-benar hari ini nggak banyak yang bisa saya lakukan di market. Saya bahkan hanya ngedit video aja.
Oke, baik teman-teman, langsung aja ke bahasan terkait saham ya. Saham apa aja yang udah saya siapkan untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, yang pertama adalah TPIA. Ini adalah hari pertama untuk TPIA bisa naik ya sejak turun dalam yang kemarin ya. Closingnya cukup bertahan ya. Kalau sebelumnya memang cukup berat di kisaran 50 retracement. Jadi teman-teman perhatikan TPIA ya. TPIA ketika turun kemarin ya di sini, terus dia mencoba naik, itu teman-teman dia ada satu area 50 retracement. 50 retracement itu area titik tengah dari tren dia turun ya. Di mana 50 retracementnya itu ada di 4.700. Hari ini closingnya dari TPIA adalah di 4.790. Which is ini bagus ya, karena ternyata sejak turun kemarin dia nggak mampu naik di atas 4.700 dan average harga hari ini untuk TPIA itu di 4.750 teman-teman. Untuk asingnya memang masih mixing ya, mix gitu. Nah, kalau teman-teman lihat hari ini ada berita sebenarnya terkait ini ya. Tapi saya nggak bisa, belum dapat ininya. Oke. Nanti kalau dapat deh saya update pas besok atau ini ya. Intinya ada berita sih tadi. Oke, untuk kenaikan hari ini volumenya masih biasa saja untuk TPI ya. Saya belum masuk teman-teman ya. Saya biasanya masuk kalau turun dalam, mulai rebound gitu. Tapi ini memang dia baru rebound dari sekitar 4.650-an atau di 50 retracementnya. Nanti aja deh. Saya lagi agak nggak mood hari ini. Baik, kemudian kita cek dulu intraday-nya dari TPIA, teman-teman. TPIA seperti apa intraday-nya? Oke, asingnya tadi belum saya cek ya. Untuk asingnya dari TPIA adalah masuk tapi sedikit. Ya ini asingnya masuk tapi sedikit. Oke, kita bahas atau kita lanjutkan ke bahasan intraday-nya dari TPIA. Kita cek dulu. Nah, seperti ini adalah kondisi intraday dari TPIA. Boleh dibilang imbang aja antara buyer dengan seller ya. Jadi nggak ada yang signifikan. Oke, baik teman-teman, berikutnya BRPT. Sebenarnya BRPT ini saya pantau terus, tapi saya nggak masuk ya. Kenapa? Karena kemarin-kemarin juga naik tapi sering balik arah. Jadi alasan saya, kalau dulu memang iya TPIA saya sering masuk dan ini karena dari chart dari area ini pergerakannya ya sempit. Jadi sepertinya saya menunggu dulu deh. Dia lebih jelas gitu loh. Karena ya sekarang kan tahu sendiri pergerakan dari TPIA cuma di situ-situ aja. Oke, sementara untuk TPIA saya memantau aja dulu deh. Kalau kita lihat dari tren ini saja, kita ambil dari tren ini aja, resistan tuh nanti di sekitar 1050 untuk TPIA. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk TPIA. Untuk BRPT. BRPT 2 hari yang lalu, hari Kamis, Jumat, itu sebenarnya saya pantau terus karena asingnya mulai tebel. Ternyata hari ini mulai keluar lagi. Volume juga masih belum terbentuk di BRPT ya. Volumenya belum terbentuk begitu. Nah, kita lihat hari ini sudah mulai cukup dominan yang hajar kanan di BRPT. Ada 56%. 56% hajar kanan ya. Nah, kalau tadi TPIA asingnya masih jualan ya. Maka kita cek dulu yang jualan hari ini untuk asingnya ada BK dan JP asing ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah saham batubara ya, di mana kalau teman-teman lihat harga batubara kan memang mulai naik ya, beberapa hari ini mulai naik. Kita akan cek dulu sama Adaro. 3 hari ini teman-teman asingnya masuk ya. Ya overall sebenarnya dari tanggal 2 Februari itu asingnya tebel aja sih, masih dominan aja di Adaro. Dan Adaro ini naik dari sekitar 2.300-an ya. Ini sekarang udah di 2.600-an ini dalam sekitar 5 hari. Ini kenaikannya ada dorongan volume ya untuk Adaro. Nah, ini seperti ini. Coba akan kita update dulu. Nah,
Ini coretan saya yang lama bahwa Adaro sudah ngelewatin 50 retracement, jadi sudah kita ganti, kita update lagi dulu. Oke. Di sini untuk Adaro ya teman-teman, Adaro itu resistan hari Jumat kemarin 2450 dilewatin. Sekarang Adaro bisa naik di atas EMA 200. Teman-teman perhatikan di mana Adaro itu dari bulan Oktober ya. Oktober itu di sini dia turun di bawah EMA 200. Ini nggak bisa naik ya. Ini nggak bisa naik di EMA 200 ini nggak bisa naik, dan baru hari ini dia bisa naik ya. Nah, kita lihat dorongan volumenya tadi kan ada ya. Jadi ketika harganya naik Adaro ini ada dorongan volume, oke. Ya mungkin teman-teman bisa cek dengan menggunakan ADX ya. ADX ini mengukur kekuatan tren. Nah, ini Adaro. Adaro itu kita lihat memang arahnya udah bener di sini. Arahnya udah bener, namun sayangnya memang merahnya kurang. Artinya momentumnya memang agak kurang ya. Coba kita cek dengan menggunakan ini. Saya punya indikator ini juga untuk ngecek Adaro. Nah, dari sini memang Adaro kelihatan bahwa momentumnya kecil ya. Karena momentumnya ini masih di sekitaran 23. Karena pergerakannya ini belum serius ya. Kalau serius tuh di sini seperti ini. Biasa serius tuh yang merahnya sampai nongol tebel gitu ya. Nah, contoh misal nih pergerakan serius ya, kita cek misalkan bridge. Nah, ini yang saya bilang pergerakan yang serius. Ya, seperti ini pasti tebel. Ini juga kalau kita cek dengan menggunakan indikator lain pun juga sama, pasti sama-sama gemuknya ininya. Nah kan? Ini seperti ini, mengkonfirm. Jadi sebenarnya mau menggunakan indikator apapun juga oke, enggak masalah. Nggak menggunakan indikator pun juga nggak masalah ya. Polosan. Mau menggunakan polosan juga bisa. Nah, saya lanjutkan dulu untuk Adaro tadi intraday-nya belum saya cek ya. Untuk Adaro, lupa Adaro kita cek dulu Adaro. Nah, Adaro ternyata masih belum begitu dominan ya, buyer sellernya masih sama, masih imbang, memang kekuatan buyer sellernya masih sama. Ya memang untuk BK-nya ini sudah mulai masuk ya, BK udah mulai masuk. Untuk di Adaro tadi memang asingnya memang masuk terus ya. Oke baik teman-teman, kita bahas juga United Tractor ya. Kita bahas juga United Tractor, oke. Dia juga ada percobaan lagi untuk testing resistan sebelumnya. Kita cek dulu. Oke, ini agak problem tempat saya. Oke. Di sini coba saya tarik garis ya. Ini yang lain-lain ini mendistorsi teman-teman. Jadi saya hapus saja ini. Oke, sisa bos kita nggak pakai ini. Ini cerita masa lalu. Kecuali nanti kita gunain weekly. Oke baik teman-teman, ini kita tarik garis dulu ya dari sini. Nah, dia sudah terjadi penembusan, which is ini bagus untuk United Tractor. Teman-teman bisa perhatikan untuk United Tractor. Baru kita tarik Fibonacci. Dari turun dia naik ya. Nah, untuk United Tractor teman-teman, ini resistan pertama ya. Sebenarnya kan dia kemarin memang problemnya adalah dia memang sampai di 50 retracement di sini. Balik arah wajar sekali di situ ya. Di sini gagal, turun lagi, ambil napas, gas lagi, dan 3 hari bursa ini dia bisa keluar dari resistannya ini. Dan bisa bertahan di situ sementara ya. Resistan berikutnya, resistan yang berhasil dilewati hari ini 23.900. Berikutnya ada EMA 200, 25.517 dan 24.517 dan 24.800 teman-teman untuk United Tractor. Nah sayangnya 4 hari ini asingnya masih keluar. Namun di banyak saham juga banyak saham yang asingnya keluar justru naik ya. Yang asingnya masuk terus juga, yang turun juga ada. Nah ini untuk volumenya memang masih biasa saja ya. Karena secara chart memang baru-baru testing resistan dan hari ini berhasil bertahan di atas resistan tersebut teman-teman. Baik, kita cek dulu untuk intraday-nya dari United Tractor teman-teman. Oke, intraday-nya 57% buy at over ya, is oke, ini cukup bagus. Nah terus untuk United Tractor tadi, asingnya kan masih
jualan ya, saya masih jualan. Ini hasilnya jualan adalah BK, teman-teman. BK. Dominasinya adalah yang hajar kanan 57%, yang hajar kanannya buy at over, yang sell at bid atau buang kiri 43%. Baik, sekilas ini karena batu bara naik, kita bahas-bahas juga terkait batu bara. Indika Energi hari ini hasilnya masuk, teman-teman. Volumenya masih biasa aja. Oke, kita cek bagaimana sih chartnya Indika ya. Ini masih di bawah banget, teman-teman. Masih di bawah banget, ini ya dipantau aja dulu lah begitu. Dipantau aja dulu. Kita tarik dulu. Kalau kita tarik tren dari yang paling besar ini sepertinya ya akan jauh sekali. Tapi ya memang masuk ya, dia memang sudah terjadi penembusan tren. Tapi kalau kita tarik dan kita bikin Fibo-nya begini, maka resistannya akan jauh banget, teman-teman. Jadi kita breakdown dulu di sini, terutama untuk teman-teman yang mau membreakdown. Yang ini, yang coretan ini adalah medium termnya ya. Jadi kita hapus dulu medium termnya. Ya, kita analisanya yang dari kotak saja. Kita analisa dari yang kotak aja. Nah, di sini teman-teman resistan yang baru saja dilewati oleh Indika yaitu 1362, 1420 dan kuncinya di 1460 untuk Indika Energi. Kita cek dulu intraday-nya dari Indi, teman-teman. Oke, ini di sekitar sesi 2 ke atas banyak yang hajar kanan, teman-teman ya. Di Indika ini dominasi adalah 55% buy at over atau hajar kanan. Baik, kita cek juga saham terkait batubara juga adalah PTBA, teman-teman. Ya, ini juga masih sama, ada percobaan naik. Overall memang masih berat di resistannya untuk PTBA ini masih berat, ada resistan di sekitar 2720-an, teman-teman ya. Ini mingguan, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minggu, teman-teman ya. 2,5 bulan masih belum mampu lewatin titik tersebut. Jadi diperhatikan ada 2720 ya, itu karena merupakan resistan weekly-nya dari PTBA. Hari ini naik dengan volume dan volumenya ngebentuk Marubozu hijau ya, bagus sih. Tapi AC-nya masih belum meyakinkan ya, masih didominasi asing yang jualan untuk PTBA. Oke, kita cek dulu. Teman-teman, nih dominasinya udah mulai kelihatan, yaitu 59% hajar kanan di PTBA. Baik, sekilas updatean untuk dua saham yang biasa saya bahas, yaitu MAPA dan MAPI ya. Kita cek dulu. MAPA. Ya, MAPA masih gas terus, teman-teman, ini all time high. Turun aja kagak pernah ya. Turun nggak pernah nih. Oke. Kita lanjut dulu MAPA. Di sini bagaimana kondisi asingnya? 2 hari ini mulai masuk ya. Volumenya tetap stabil untuk MAPA. Oke, kita cek dulu di sini intraday-nya dari saham MAPA. Oke, MAPA. Oke, MAPA di sini dominasinya masih banyak yang jualan 62%, teman-teman. Jadi naik tapi jualan. Naik tapi banyak yang jual ya. Nah, tadi untuk MAPA itu asingnya memang masuk ya 2 hari ini. 2 hari ini asingnya masuk. Kalau kita breakdown per hari ini saja, yang masuk itu adalah ini. Yang net buy ini di sini LG, AK, ZPYU asing ya. Baik, kemudian MAPI ya, MAPI 2 hari ini asingnya masuk ya, tapi dominasinya memang masih menang asing masuk ya, net buy. Oke, untuk MAPI sekarang dia masih testing resistan ya, teman-teman. Kalau MAPI ini sebelumnya ini ada satu trend channel, ada satu resistan channel, di mana setelah bisa keluar dari situ dia cukup terjaga di area tersebut. Kalau kita breakdown area ini saja ya, dengan menggunakan Fibonacci, harganya terjaga banget di 1860-an. Tidak turun dari itu, menandakan bahwa sebenarnya dia cukup kuat ya dalam rentang gerak ini. Kenaikan dalam rentang gerak hijau ini cukup kuat. Tinggal nunggu waktu saja. Cuman dia sekarang adalah
berpola ya, atas bawah ya, bawah atas ya. Apakah nanti akan bawah? Ini namanya sideways ya, saham-saham tradingan sebenarnya. Kalau cukup sabar ya 1870 sampai 2050 TP-nya teman-teman, seperti itu. Itu adalah untuk saham MAPI. Kita tinggal cek dulu intraday-nya dari saham MAPI ya. Oke. Ini dominasinya buyer-nya dominan ya di 66% untuk saham MAPI. Oke, baik teman-teman, tadi emas ya, emas sentuh new high lagi hari ini. Harga emas hari ini sentuh new high lagi. Jadi teman-teman yang harus perhatikan adalah saham-saham terkait emas ya. Kita cek dulu deh Antam. Nah, Antam ini masih turun ya. Kemudian MDKA ya masih turun. Kemudian PSAB. Nah, ini naik ya. Tapi naiknya juga nggak koreksi-koreksi. Kemudian BRMS kita cek. Dia turun ya. Kita cek aja dulu sekilas saja saham-saham yang tadi kita sebutkan tadi ya. Oke, dari sisi asingnya yang pertama Antam, asingnya masih jualan ya. PS MDKA asingnya juga masih jualan terus. BRMS ya mix antara jualan sama ini. Kemudian ada PSAB asingnya masuk ya. Dari ketiga saham tadi coba kita lihat intraday-nya dari saham-saham tadi. Yang pertama adalah Antam. Antam jualan ya, modenya merahnya di atas. Kemudian MDKA. MDKA ini sebentar. Untuk MDKA ini 58% buy at over ya. Tapi ininya jualan nih, asingnya jualan. Kemudian PSAB kita cek dulu. PSAB 55% buy at over atau ajar kanan ya. Kemudian MDKA sudah, PSAB, BRMS oke. BRMS imbang antara buyer dan sellernya. Oke teman-teman, kita cek dulu saham ERA ya. ERA masih on track ya. Ini satu trend channel yang saya bikinkan kemarin ya. Trend channelnya dia cukup nurut ya. Atas bawah, atas. Nah, ini di sini kepentok pasti supportnya di support channel ya. Di 454 ke 474 ya, 20 poin ya. Lumayan sih. Oke. Kita lihat dulu ERA ya. AC-nya memang masih net buy net sell. Untuk ERA volumenya biasa aja. Kita tinggal lihat intraday-nya dari ERA. Oke. Masih imbang antara buyer seller, tidak ada yang menarik ya. Kita cek dulu. Baik, berikutnya gas juga naik ya. Kita cek Raja bagus ini ya teman-teman pergerakannya. Nah, ini untuk Raja itu catatan yang kemarin adalah breakdown dari 38 retracement, maka target penurunan sampai di 61,8. Rebound dari 61, kenaikan minimal ke 38 retracement udah sampai hari ini sayangnya ya. Sekaligus 1460 itu merupakan 50 retracement. Jadi kita lihat aja besok untuk Raja karena memang kenaikan hari ini udah sampai target. Nah, dengan volume sayang untuk asingnya adalah masih net buy net sell, masih belum jelas ya di Raja. Kita cek intraday-nya dari Raja. Oke, sekarang ya masih 56% sell EBIT atau masih jualan teman-teman. Baik, update dulu nih saham minyak nih, Medco, ya dimana Medco kan setelah kemarin harga minyak naik gitu ikut naik juga, jebol juga, jebol resistannya yang sebelumnya cukup alot ya. Kayak kita cek dulu untuk Medco. Medco kemarin sampai di resistan trend channel ya, yang saya tanyakan kemarin apakah dia mau koreksi atau enggak. Ternyata hari ini sempat naik, namun ngebentuk satu doji atau butuh konfirmasi untuk Senin besok kira-kira dia mau kemana. Dan bagusnya dari Medco ini adalah asingnya masih masuk terus. Volume hari ini kecil karena bentuknya doji masih belum jelas juga ya. Jadi masih butuh konfirmasi untuk besok untuk Medco teman-teman. Di sesi 1 ya, sejam setelah buka market banyak yang jualan nih di saham Medco.
Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Banyak grup saham yang mulai menguat karena memang komoditasnya pada bergerak ya. Ya, kita ikuti aja karena memang harga komoditas, saham-saham komoditas itu drive yang menggerakkan harganya itu adalah harga komoditasnya. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya Mes Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.